Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, dan yang saya kasihi teman-teman pendebat perwakilan dari setiap sekolah di seluruh provinsi NTT. Pada kesempatan yang pertama, marilah kita sebagai insan yang beriman mengaturkan puji, syukur serta rasa hormat kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala belas kasih, penyertaan, dan bimbingannya, kita masih diberi nafas kehidupan hingga detik ini. Perkenalkan, nama saya Alberto Renaldi Kugu, pendebat perwakilan dari SMAS Katolik Regina Pacis Bajawa. Saya berdiri sebagai pembicara satu dari tim kontra. Sebelum masuk kepada argumentasi saya mengenai musik kita kali ini, ada beberapa poin sanggahan untuk argumentasi yang telah disampaikan oleh pembicara satu dari tim pro. Yang pertama, penggambaran status quo dari pembicara satu tim pro kurang lengkap pada keadaan terkini, bahwa pada realitas yang kita hadapi sekarang, seluruh negara di seluruh dunia sedang menghadapi yang namanya pandemi COVID-19, dan yang awalnya menggunakan metode tatap muka atau metode konvensional, menggunakan metode tatap muka, tetapi sekarang kita beralih pada mekanisme atau menggunakan yang namanya media sosial. Sanggahan yang kedua, pandangan atau penggambaran dari pembicara satu tim pro mengenai pejabat publik yang menggunakan influencer tanpa memberikan follow up adalah kurang tepat. Di mana penggunaan influencer di sini bertujuan untuk meningkatkan minat dan keterikatan dari masyarakat kepada pemerintah. Dan di sini proses demokrasi atau proses saling membantu gotong royong antara influencer dan pemerintah itu ada, di mana pemerintah hadir sebagai pemberi info utama dan influencer hadir sebagai promotor untuk mempromosikan info-info atau kebijakan-kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah kepada masyarakat luas. Kemudian, sejatinya penggunaan influencer di kalangan masyarakat sudah jauh digunakan sebelum adanya media sosial, di mana yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh masyarakat untuk menyosialisasikan berbagai hal. Kemudian, influencer di sini erat kaitannya dengan yang namanya media sosial, dan media sosial erat kaitannya dengan yang namanya digitalisasi. Dan tidak bisa dipungkiri lagi bahwa saat ini Indonesia dan masyarakat Indonesia itu sendiri telah atau sedang berada di dalam masa digitalisasi, atau lebih tepatnya di dalam masa globalisasi. Oleh karena itu, aneh ketika kita mendengar bahwa pemerintah tidak menggunakan media sosial sebagai media pewartaan terhadap kebijakan-kebijakan yang telah pemerintah buat itu sendiri. Kemudian, influencer itu sendiri erat kaitannya dengan yang namanya artis. Di sini kita juga fokus kepada perspektif terhadap masyarakat. Di sini saya memiliki pandangan bahwa masyarakat itu terbagi terhadap dua kalangan, yaitu masyarakat dalam kategori pasif dan masyarakat dalam kategori aktif. Sedangkan saya menggolongkan influencer dalam kategori masyarakat aktif, di mana aktif di sini berarti influencer itu produktif dan dapat menjadi rujukan bagi masyarakat yang pasif. Oleh karena itu, penggunaan influencer oleh pemerintah untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah penting adanya, oleh karena influencer yang menjadi masyarakat dalam kategori aktif dan produktif dapat menjadi rujukan bagi masyarakat dalam kategori pasif. Kemudian, saya mengambil salah satu contoh influencer yang ada di Indonesia, yaitu Raffi Ahmad dengan followers mencapai 44 juta di Instagram. Hal ini bukan
Bukankah membuka pikiran kita sekalian bahwa dengan adanya followers Raffi Ahmad yang begitu banyak dapat mempermudah pewartaan kebijakan-kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah. Sedangkan seperti yang kita ketahui bahwa media konvensional seperti salah satunya adalah koran, untuk mencapai 2 juta atau jutaan pelanggan saja sudah sangat susah. Dilansir dari infokomputer.co.id tanggal 25 bulan 2 tahun 2021, pengguna internet di Indonesia mencapai 170 juta jiwa. Hal ini sangat krusial adanya. Kemudian dilansir dari BPS bahwa tahun 2019 pengguna internet mencapai angka 47,69%. Hal ini terjadi peningkatan yang sangat signifikan, bahwa di tahun 2015 pengguna internet hanya mencapai 21,98%. Telah terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Hal ini juga menegaskan kembali bahwa media sosial saat ini menjadi salah satu bidang yang sangat krusial di dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian dilansir dari infokomputer.co.id tanggal 25 bulan 2 tahun 2021, yang menjadi hal penting juga bahwa rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit dalam sehari untuk mengakses media sosial. Bukankah dengan berbagai data yang telah saya hadirkan dan telah saya sodorkan ini memperkuat bagaimana pentingnya peran influencer sebagai seorang tokoh publik atau public figure yang memiliki komunikasi atau metode komunikasi yang mudah atau lebih mudah dimengerti oleh kalangan masyarakat luas. Dapat saya katakan bahwa dengan menggunakan influencer dengan metode komunikasi yang lebih santai dan non formal, dapat atau bisa mencapai, bisa menyentuh semua kalangan atau semua lapisan masyarakat. Hal ini jelas bahwa kehadiran influencer di dalam pemerintahan sebagai promotor dari kebijakan-kebijakan pemerintah sangat penting adanya. Di akhir kata, apabila ada kata dan perilaku yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian dan